Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Syarif Syahudin dari BPKN UMP. Izin mewawancari nggih. Dengan Mbak siapa? Fani. Baik, Mbak Fani, izin bertanya. Yang pertama, pada era saat ini ketika korupsi terjadi secara sistematis dan dibiarkan secara berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah itu semakin menurun drastis. Bagaimana sih menurut Mbak Fani dampak dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah akibat korupsi yang terjadi pada saat ini? Baik, izin menjawab. Menurut saya sendiri, ya memang betul dengan adanya korupsi pasti akan menurunkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan akan menurunnya partisipasi masyarakat, contohnya dalam kegiatan demokrasi maupun keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pasti partisipasi dari masyarakat itu sendiri akan menurun karena akan muncul sikap apatis dan pesimisme dari masyarakat itu sendiri karena adanya perubahan akibat dari korupsi itu sendiri. Nah, selain itu kita juga dapat melihat bahwa masyarakat itu sendiri akan melakukan hal-hal seperti melakukan unjuk rasa, konflik horizontal, maupun integrasi sosial yang lainnya. Jadi itu akan merugikan diri masyarakat itu sendiri maupun masyarakat luas dan pemerintah. Nah, selain itu juga kalau dilihat dari sisi ekonomi, pasti investor asing itu akan enggan untuk menanamkan modalnya di negara yang melakukan tindak korupsi karena mereka itu akan menganggap bahwa negara itu sistem pemerintahannya tidak bersih atau tidak transparan. Jadi untuk apa mereka menanamkan modal di negara yang tidak bersih? Nah, kalau kita lihat lagi dari masyarakat, pasti masyarakat itu sendiri akan kehilangan kepercayaan juga terhadap hukum. Jadi mereka itu akan menganggap bahwa hukum itu tidak adil. Nah, dengan mereka menganggap bahwa hukum itu tidak adil, maka mereka itu akan melakukan tindakan yang ilegal atau tidak resmi. Jadi mereka itu menganggap bahwa untuk apa kita melakukan hal-hal bersih kalau pemerintah aja tidak adil ataupun hukum juga tidak adil. Banyak juga korupsi yang melakukan hal-hal itu, jadi mereka akan melakukan tindakan ilegal juga. Menurut saya itu sih. Baik, Mbak Fani atas jawabannya nggih. Selanjutnya pertanyaan kedua nggih. Pada saat ini ketimpangan sosial dan kemiskinan bisa tambah menjadi parah akibat korupsi yang merampas hak-hak masyarakat kecil. Nah, menurut Mbak Fani sendiri, sejauh mana sih korupsi berperan dalam memperlebar ketimpangan sosial dan memperparah kemiskinan? Baik, izin menjawab. Yang menurut saya sendiri memang korupsi itu dapat memperluas kesenjangan sosial maupun memperparah kemiskinan. Karena seharusnya dana publik itu kan untuk mensejahterakan rakyat, tapi justru disalahgunakan oleh beberapa oknum, baik individu maupun kelompok untuk kepentingan mereka sendiri. Jadinya misalnya program bantuan sosial maupun fasilitas dan layanan pendidikan dan kesehatan itu bisa tidak merata dan menjadi sangat terbatas untuk masyarakat. Jadinya mereka akan mengalami kesenjangan. Dan dari sisi ekonomi sendiri, pastinya kan ada yang memiliki koneksi maupun ada yang menggunakan uang suap untuk mendapatkan suatu pekerjaan maupun fasilitas. Jadi mereka akan dengan mudahnya dengan uang suap itu untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan yang tidak mempunyai koneksi itu justru akan dipersulit. Nah, jadinya dengan ketidakadilan itu bisa menyebabkan si kaya makin kaya dan yang kurang mampu akan menjadi semakin tertinggal. Itu menurut saya. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Fani. Menurut Mbak Fani sendiri, apa sih langkah paling efektif untuk mengurangi dampak masif dari korupsi pada saat ini? Baik, izin menjawab. Menurut saya sendiri, langkah yang mungkin efektif untuk mengurangi dampak masif dari tindakan korupsi itu bisa dengan memperkuat sistem hukum dan juga penegakan hukum yang konsisten dan jelas juga. Dan selain itu juga harus ada perlindungan bagi whistleblower atau pelapor dari tindak korupsi itu sendiri supaya
pelapor ini tidak mendapat ancaman dari pelaku itu sendiri. Nah, selain itu juga perlu adanya transparansi dan kejelasan juga dari sistem pemerintahan maupun pengelolaan keuangan agar masyarakat juga mengetahui pengelolaan tersebut. Nah, selain itu juga perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini di beberapa sekolah agar siswa itu dapat mengetahui dampak maupun upaya yang harus mereka lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, apalagi jika korupsi itu sendiri terjadi di lingkungan sekitar mereka, contohnya sekolah maupun di pemerintahan di dekat mereka. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani untuk jawabannya. Maaf mengganggu waktunya nggih. Terima kasih. Sama-sama.